Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yang agung, yang diagungkan, yang maha agung, itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanir rahimakumullah, pada kajian pagi hari ini kita berbicara tentang masalah kejujuran. Ini bab yang gampang kita ucapkan tetapi sulit kita praktekkan. Itu yang namanya kejujuran. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi ketika Anda mengatakan yang benar, maka harus diikuti dengan perbuatan yang benar juga. Jadi jangan sampai ketika kita mengatakan sesuatu yang benar tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan. Itu namanya kizib, bohong. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu man kunna fihi fahuwa munafik." Siapa orang yang ada di dalamnya 3 perkara, dia termasuk orang yang munafik. Wa in shama, walaupun dia puasa. Wa shalla, walaupun dia salat. Wa hajja, walaupun dia haji. Wa i'tamara, walaupun dia umrah. Wa qala, dan dia berkata, "Inni muslim," saya ini orang muslim. Man idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia berbicara selalu bohong. Apa yang ia omongin adalah bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia selalu ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis seperti itu. Walaupun orangnya puasa, dia haji, dia umrah, tapi kalau dia setiap pembicaraannya dia bohong, terus janjinya dia palsu dan lain sebagainya, ini yang kita takutkan. Kita periksa diri kita, apakah kita sama seperti di dalam tersebut? Kalau tidak, ya mudah-mudahan kita orangnya selamat. Di dalam hadis lain dikatakan, An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna sidqa yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Orang yang jujur temannya sedikit, orang yang bohong temannya banyak. Makanya ketika kita berteman dengan orang yang jujur itu pasti ketika teman kita melakukan kesalahan, dia pasti jujur. Qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Kita dimusuhin sama teman kita dijauhi sama siapapun, nggak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijuluki orang yang paling dipercaya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jujur. Nah sekarang kita adalah pedoman kita, qudwah kita, idola kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bagaimana yang dilakukan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, nah kita ikutin. Nah makanya dari sekarang yuk kita periksa bagaimana perkataan kita, berapa banyak
kebohongan yang telah kita lakukan, berapa banyak janji yang telah kita ingkari, berapa banyak amanah yang telah kita khianati. Ini masih ada kesempatan buat kita untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita diam mencampur adukan antara yang jujur dan bohong atau yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Ketika kita lihat kebenaran, jangan kita diam. Itu tadi, qulil haqq walau ala nafsik. Katakan yang benar walaupun itu atas diri kita sendiri. Jadi jangan kita diam. Sedunia orang mau musuhin kita tidak ada masalah, tetapi Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Kenapa sih kita harus jujur? Ya karena itu tadi, kalau kita jujur, kita akan dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting, apalagi di zaman sekarang. Ini zaman yang mana jarang sekali orang yang punya sifat kejujuran. Oleh karena itu, kesempatan kita pada kali ini, kita rubah diri kita untuk menjadi orang yang jujur, walaupun nanti akan menimpa kita suatu kepahitan yang kita kerjakan. Walaupun pahit, harus kita terima. Jadi jangan kita takut dengan cemoohan orang, jangan kita takut tidak ditemani orang karena kejujuran kita dan lain sebagainya. Selama kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semuanya akan dibantu dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas dari kalian adalah tolong cari dalil hadis yang tadi dibacakan. Pertama, hadis tentang masalah munafik. Yang kedua, ayatnya kalian tulis dan kalian terjemahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik wal hidayah agar kita bisa lurus di jalannya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala wabah penyakit yang ada di sini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat orang tua kita, orang-orang guru-guru kita, teman kita, tetangga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sulit Allah berikan kemudahan, dan dijadikan kita orang-orang yang cinta kepada Allah, dan Allah juga cinta kepada kita. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga cinta kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana ya Allah, wa la tukhayyib raja'ana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah ya Allah. Berkah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada Nabi Muhammad, berkat daripada Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alayhi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'in alayhi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummih wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.